Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 mugi samya rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Mugi-mugi Gusti Allah paring keberkahan bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul mau mewejang sesuai pengalaman Mbah kemarin. Kejadiannya seperti ini. Jadi teman Mbah itu dititipi sebuah pusaka yang berwujud keris berluk 11 berdapur sapu inten ya. Nah, suatu saat keris itu mau dimaharkan untuk dipindah tangankan ya. Nah, pada saat hari H, sebelum hari H, keris itu hilang jadi tinggal warangkanya saja, dan ditemukan ular besar ya sebesar tangan gitu, panjangnya 2 meteran, melata di dalam rumah. Tidak ada yang berani menangkap, tidak ada yang berani membunuh. Nah, terus anak si pemilik rumah itu menghubungi Mbah, terus ya Mbah bilang saja ke dia untuk hati-hati dan tidak perlu khawatir. Nah, kita perlu ulas nih ya, kenapa sebuah keris itu bisa berubah jadi ular nih? Kok bisa menjelma gitu? Apakah karena kondisi ampuh? Apakah karena memang ada sesuatu atau gimana gitu ya? Nah, sebelum kita bahas itu perlu kita ulas ya. Kita ulas yang kemarin kelihatannya kita sudah pernah membahasnya. Nah, keris sendiri itu pada unsurnya itu ada 3 bagian ya. Satu adalah bilah atau fisiknya, yang kedua adalah yoni. Yoni itu adalah aura statis atau yang dikatakan sebagai tuah ya, isi atau tuah. Nah, yang ketiga adalah khodam. Nah, khodam inilah yang sering menampakkan diri, merubah diri, dan memindah atau mungkin mengambil bilah kerisnya ke alam gaib karena suatu hal atau karena suatu keperluan. Nah, ini seperti punya roh gitu ya. Nah, khodam sendiri kan sebenarnya kan ditanamkan seorang empu demi menambahi suatu nilai kesaktian, keampuhan sesuai dengan karakter dari keris itu sendiri. Nah, terus apa manfaatnya Mbak? Ya, tentu saja kesaktian ya untuk menambahnya. Nah, kembali ke topik awal ya. Nah, terus bagaimana untuk hal itu ya? Ya, yang pertama kita lakukan adalah agar keris itu menjadi bilah kerisnya itu lagi istilahnya kembali ke wujud semula. Yang pertama adalah kita jawab kita tembung kita tembung sesuai dengan keyakinan kita jawab, kita sediakan ubah rampe-nya biasanya kan saji ya, saji biasa itu kayak dupa dan sebagainya, kembang itu ya, kembang setaman dan sebagainya ya. Terus kita jawab nah, nanti biasanya keris itu nanti kan akan kembali ke tempatnya atau mungkin ketemu di tempat dimana ular itu melata. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah bisa. Nah, yang sering seperti itu tuh. Kenapa? Nah, ini alasan ini. Kenapa keris itu bisa berubah menjadi ular? Nah, faktor pertama adalah satu, lupa memberi caosan dahara atau sesaji. Tuh, kok bisa Mbah? Bisa, karena biasanya lupa. Nah, pada kejadian yang ini adalah biasanya ritual yang disajikan itu biasanya pada malam Selasa Kliwon, keris itu diberikan caos dahar atau sajen berupa bunga dan istilahnya beberapa sajen lah kita seperti itu, kita beri minyak wangi dan sebagainya. Nah, itu lupa karena itu putranya ya, kita tidak tahu seperti apa dan akhirnya lupa. Jadi ya seperti mengingatkan untuk saatnya
diberikan caosan dahar. Yang kedua adalah keris itu berubah karena itu kan mau dipindah tangankan ya, alias dimarkan, karena tidak sesuai dengan keinginan atau mungkin dari pesan luhur atau mungkin tidak selaras. Jadi keris itu seperti menolak ya, jadi tidak gitu. Terus ya itu sebenarnya kan kita tidak bisa memaksa ya, karena itu kan wahyu atau pulung ya. Nah seperti itu. Dan yang ketiga, biasanya keris itu akan berubah menjadi ular atau wujud yang lain itu karena si pemilik itu terancam ya, ada bahaya yang dari luar mengancam. Maka karena fungsi dari keris itu adalah pelindungan, maka sang khotam sendiri dengan refleksnya merubah bentuk menjadi ular atau mungkin makhluk yang sejenisnya sesuai dengan karakternya. Nah itulah fungsinya dari sebenarnya fungsi dari khotam sendiri ya. Nah terlepas dari kekuatan atau mungkin dari kehendak dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan, nah itu memang diperuntukkan untuk itu. Nah apakah dalam hal ini berbahaya Mbak? Ya tentu saja bahaya tidak kepada diri kita. Maksudnya pasti ularnya, jika yang namanya ular ya, ular itu bentuk ular itu kan, yang namanya ular itu kan berbahaya ya fisiknya memang ular. Tuh kenapa ular khotam bisa merubah menjadi ular? Karena memang karakter khotam sendiri kan bisa merubah bentuk apapun, dan biasanya khotam sendiri kan memelihara wujud fisik dari hewan itu ya. Jadi kalau memang ada yang namanya memang menjalar, itu memang ular bener. Kalau kita bunuh ya memang ularnya mati, tapi khotamnya kan enggak, karena fisiknya fisik ular. Nah biasanya seperti itu. Nah yang penting seperti itu, jangan sampai telat kita memberikan caos dahar, atau mungkin kita nguri-urinya tidak telat ya. Karena sebenarnya kalau sisi baiknya sang khotam sendiri seperti mengingatkan bahwa sekarang waktunya untuk dirawat, bukan untuk memberi makan dia, tetapi untuk merawat keris, untuk regulasinya saja. Nah seperti itu. Nah kalau ada yang bilang wah ini ketergantungan pada, ya memang kita nggak boleh ketergantungan, tapi paling tidak kalau yang namanya diingatkan, oh saatnya diberikan wewangian, saatnya dirawat agar tidak rusak, ya monggo. Nah sekian dulu, kita bahas nanti soal khotam. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.